She's looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang diagram Venn. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Nah, biasanya menggunakan diagram Venn dalam membuat atau menyajikan himpunan. Nah, diagram Venn ini diambil oleh orang yang pertama kali memperkenalkan, yaitu John Venn. Beliau adalah matematikawan Inggris yang hidup pada tahun 1834. Nah, langsung saja ibu di sini akan memberikan contohnya. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 10, yang A-nya 1, 3, 5, 7, yang B-nya 2, 3, 5, 7, 9. Jika S merupakan himpunan semesta itu artinya himpunan keseluruhannya. Berarti A dan B ini pasti ada di semesta. Nah, itu artinya himpunan semesta. Gambarlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Kita disuruh menggambar. Nah, cara untuk menggambar diagram Venn yang paling pertama adalah kita buat kolomnya dulu. Oke, di pojok ujung sebelah kiri ditulis S atau U. Ya. Nah, kita lihat di A dan B apakah ada angka yang sama? Kita lihat dulu. Ada ya? 3. Yang pertama, 5 dan 7. Berarti dia pasti akan apa nih? Anggotanya sama kan? Nah, berarti 3, 5, 7 itu merupakan anggota dari A dan si B. Jadi nanti dia akan berpotongan. Nih, caranya kita buat gambar dulu. Ini si A, himpunan A, ini si himpunan si B. Nah, jangan lupa kalau buat diagram Venn itu harus ada notkahnya ya. Kita buat dulu yang sama 3, 5, sama 7. Berarti 3, 5, 7 itu di dalam sini. Dia berpotongan, oke? Nah, sisanya berapa ini? 1, berarti di sini 1. Yang B sisanya 2 dan 9, berarti di sini 2 dan 9. Nah, kita lihat yang belum kita masukin ke sini, himpunan semestanya itu tinggal angka berapa? 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 belum ada kan? Berarti 4 di luar. 5 udah, 6 taruh di luar. 7 udah, 8 taruh di luar. 9 udah, 10 taruh di luar. Nah, inilah dia gambar untuk diagram Venn. Jadi, penyelesaiannya pada diagram Venn di samping ini, ya, tampak bahwa 3, 5, dan 7 merupakan anggota dari A dan B. Paham tuh? Pahimna ya, insya Allah. Jika tidak paham, segera ditanyakan. Baik, Ibu akan menjelaskan untuk yang poin yang nomor 2, yaitu himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, dan himpunan bagian. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan himpunan bagian. Nah, jangan lupa di sini pojok kiri ya. Nah, himpunan bagian misalkan seperti ini. Nah, di dalamnya ada juga. Misalkan nih, yang di ini adalah himpunan bagian A, yang di luar B. Berarti A itu himpunan bagian dari B. Cara nulisnya kayak itu. A himpunan bagian dari B. Berarti semua yang ada di A pasti juga ada di B. Misalkan nih, A-nya 1, B-nya ada 3 dan 4. Berarti himpunan A itu hanya 1. Sedangkan himpunan B itu ada 1, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Paham tuh? Nah, contoh yang kedua, jika kebalikannya. Ini kan B, ini A. Ibu balik. Ini yang A, ini yang B. Berarti B itu himpunan bagian dari si A. B himpunan bagian dari si A. Ya, misalkan nih yang B ada 2. Yang A ada 1, 3, 4, dan 5. Berarti himpunan A itu ada 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang B hanya 2 saja. Nah, namanya ini adalah himpunan bagian. Jadi ini bacanya bagian ya. Oke. Nah, selanjutnya yang C. Misalkan ada gambar seperti ini.
A, B. Nah, ini artinya A, B ini adalah himpunan A dan B itu sama. Misalkan nih, di dalam sini ada 1, 3, 4, dan 5. Berarti himpunan A itu ada 1, 3, 4, 5. Dan himpunan B juga ada 1, 3, 4, 5. Atau ditulis A itu sama dengan B. Dan B itu sama dengan A. Seperti ini. Paham tum ya, insya Allah. Nah, yang D, misalkan kayak ini. Nah, ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya. Nah, dia nggak sama, dia saling lepas. Karena apa? Tidak ada yang beririsan, tidak ada yang gabungan, tidak ada yang seperti ini. Ya, himpunan A bagian dari B atau B himpunan bagian dari A, tapi dia saling lepas. Berarti A dan B itu tidak sama. Misalkan nih, di sini 1, di sini 3, di sini 4. Nah, berarti himpunan A itu ada 1,3. Sedangkan himpunan B adalah A4. Seperti ini. Jadi, A dan B tidak memiliki anggota persekutuan. Yang terakhir adalah yang berpotongan. Nah, yang berpotongan tuh sama dengan yang Ibu jelaskan tadi yang ini. Ini namanya berpotongan. Jadi A itu berpotongan dengan si B. Ya. Mungkin ini untuk penjelasan himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, dan himpunan bagian. Jadi selanjutnya Ibu akan membahas tentang operasi pada himpunan. Ini ada pada buku Antum halaman 98. Nah, operasi pada himpunan ini bagi menjadi 2. Yang pertama ada irisan, yang kedua ada gabungan. Oke. Nah, yang pertama kali Ibu akan jelaskan yaitu tentang irisan 2 himpunan. Irisan 2 himpunan dilambangkan dengan huruf N. Kayak huruf N kayak gini ya. Nah, cara mudah ngingetnya irisan belakangnya ada N. Ya, Dak? Nah, itu yang perlu Antum ingat. Nah, contoh seperti ini. Ada sebuah gambar diagram Venn. Seperti ini. Nah, misalkan ada himpunan A, ada himpunan B. Oke. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, di sini ada Ika dan ada Ayu. Di sini ada Cinta dan ada Baby. Dan di sini ada Ali. Ada Ali ya. Oke, ada Ali. Nah, jadi suruh nulisin irisan 2 himpunan. Andaikan nih, himpunan A adalah ada Ika, Ayu, dan Ali. Sedangkan himpunan B yaitu ada Cinta, ada Baby, dan ada Ali. Nah, dari gambar diagram Venn itu adalah hasil dari survei bahwa himpunan A adalah orang-orang yang menyukai sepak bola. Dan himpunan yang B adalah yang menyukai pingpong, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini Ali itu menyukai keduanya. Yang A tadi sepak bola, ini sepak bola. Yang ini adalah pingpong. Ya kan? Pingpong. Nah, berarti irisannya itu yang di tengah-tengah ini. Berarti Ali. Ya, Ali aja. Berarti kalau kita tulis seperti ini irisannya. A irisan dari B, yaitu buka kurung Ali. Karena Ali itu menyukai keduanya. Seperti itu. Jadi, kesimpulan, irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya, himpunan yang, bukan himpunan, gini aja ya, yang anggota-anggotanya
anggota A dan B. Nah, ini dapat dinotasikan A irisan B, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B. Nah, kayak gitu. Di mana berarti Ali ini anggota dari A dan anggota dari B. Seperti itu. Maka ini membacanya A irisan B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B. Nah, ini adalah untuk contoh irisan. Nah, selanjutnya kita bahas akan yang gabungan dua himpunan. Nah, yang kedua, gabungan dua himpunan. Misalkan nih, Ibu buat dulu. Himpunan A-nya adalah anggur, apel, melon, jeruk. Nah, anggota yang B yaitu ada apel, nama-nama buah apalagi ya? Terus apel, melon, jeruk. Ini jambu, pepaya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada yang sama kan? Apel, ini juga apel. Berarti apel ini adalah irisan dari A dan si B. Berarti apel ini milik si A dan milik si B. Kalau digambarin dalam bentuk diagram Venn, cukup nggak nih ya? Ini ada himpunan semesta. Nah, Ibu pakai pena aja. Kalau digambarin, ini himpunan A, himpunan B. Nah, anggur, yang apel berarti di tengah-tengah. Apel. Jangan lupa notkah selalu ditulis. Apel udah, berarti sini ada anggur, ada melon, dan ada jeruk. Nah, yang di sini berarti ada jambu dan pepaya. Jambu, ada pepaya. Nah, selanjutnya, kalau yang namanya nulis gabungan, ada U kan di sini. Ingat, berarti simbolnya itu ini. Kayak gini. Kalau gabungan simbolnya U, kalau irisan simbolnya seperti ini, N. Nah, selanjutnya berarti kalau namanya gabungan berarti akan ada himpunan baru, yaitu gabungan antara A dan B. Berarti semuanya kita tulis. Tetapi yang apel ini cukup satu aja. Karena apa? Apel ini hanya milik si A dan si B. Nah, cara nulisnya kayak gini. A gabung B. Berarti himpunannya menjadi anggur, melon, jeruk, apel, jambu, pepaya. Dan ditutup dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, jadi gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya, kesimpulan Ibu ini silahkan ditulis ya. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dapat juga ditulis seperti ini. A gabungan B, X, di mana X anggota dari A atau X anggota dari B. Jadi kalau kebalikannya dengan ini, kalau ini dan, kalau ini A atau. Nah, ini dia untuk penjelasan operasi pada himpunan.